Dan video kali ini kami buat untuk membahas tentang masih efektifkah grup WA di tahun 2022 ini. Nama saya Ari Suryawan untuk Warung Panda. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, mari bersama kita buka dulu warungnya. Dan seperti yang saya bilang di bumper tadi, kali ini kita akan membahas tentang masih efektifkah grup WA di tahun 2022 ini. 2022 maksud saya. Dulu waktu WA pertama kali muncul di tahun 2009, itu menjadi solusi untuk kita untuk yang berkirim pesan tapi bisa lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi, bisa dikasih gambar, bisa dikasih suara, ada statusnya dan sebagainya. Dan WA ini juga multi platform, karena zaman dulu ada Messenger yang sangat booming, yaitu BlackBerry Messenger, dan itu hanya khusus untuk BlackBerry saja. Ada juga iMessenger, itu cuma iPhone saja. Dan kalau pengguna biasa itu hanya bisa pakai SMS yang itu mahal dan sangat terbatas. Nah, solusi muncul saat WA keluar, itu bisa multi platform, bisa Android, bisa untuk iPhone, bisa juga untuk zaman dulu masih zaman Nokia, ada Symbian sama Java, bahkan Symbian dan Java pun ada. Dulu awalnya WA itu pertama muncul hanya di iPhone saja, tapi habis itu multi platform dan bisa menjadi solusi untuk berkomunikasi di antara kita. Dan sekarang menjadi messenger yang paling banyak penggunanya di seluruh dunia. Dan salah satu fitur dari WA ini yaitu grup. Di grup ini kita bisa mengumpulkan banyak orang dari satu organisasi atau perkumpulan atau teman-teman kita, itu bisa kita kumpulkan jadi satu grup, dan di situ kita bisa berbagi wawasan, berbagi bercanda tawa, bisa berbagi info dan sebagainya. Kita tidak usah mengirim ke satu-satu orang, tapi satu info saja di share di satu grup sudah selesai. Kita share satu foto untuk semua orang bisa lihat di grup tersebut. Itu salah satu keuntungan kita memakai grup di WA. Nah, itu dulu. Sekarang grup WA itu sudah sangat banyak. Setiap orang pasti punya lebih dari 10 grup WA. Ada yang bisa ratusan, bahkan ada grup SMA, grup SMP, grup SD, grup TK, grup bayi dan sebagainya. Banyak sekali grupnya. Ada yang grup sekolah, grup pekerjaan, ada grup kegiatan RT RW, kegiatan di kantor dan sebagainya. Setiap kita ada perkumpulan, ada kegiatan, pasti ada grupnya, dan itu sangat memenuhi WA kita. Karena sekarang di tahun 2022 ini semua orang pasti merasakan kita sudah terlalu banyak grup. Kita sudah banyak orang yang bahkan malas untuk melihat grupnya. Kenapa? Karena grupnya terlalu banyak dan isinya yang penting itu cuma berapa persen, yang tidak penting itu bisa 80-90%. Kadang info yang penting itu ketutup sama obrolan yang harian saja. Kadang kita sudah pagi mau lihat grup WA, ternyata grup yang info pentingnya itu terlewat karena lebih banyak chat yang tidak terlalu penting. Nah, apa solusi dari orang-orang yang merasakan masalah seperti itu? Ini hanya point of view saja ya. Tidak semua orang merasakan hal itu, tapi dari point of view saya merasakan sudah terlalu banyak grup dan kita sudah malas untuk melihat semua grup itu, karena saat kita lihat hal-halnya ternyata yang ada postingannya itu tidak terlalu penting kadang. Jadi kita jadi malas untuk melihat grupnya. Dan untuk orang-orang yang sudah sering share di grup hal-hal yang penting tapi terlewat, saya ada solusinya yang sering saya pakai, yaitu broadcast message atau BM atau BC, kadang orang menyebutnya seperti itu. Broadcast message ini ada di WA juga, fitur ini ada di WA, dan
Kalau ini kita pakai, menurut saya lebih efektif. Kenapa? Karena dengan broadcast message manfaatnya sama dengan grup. Semua orang kita bisa nge-share satu hal penting. Sekali share saja, semua orang sudah bisa mendapatkan info tersebut. Tapi bedanya, kalau dengan broadcast message, kita akan langsung mengirimkan ke masing-masing individu. Jadi individu yang mendapatkan broadcast message itu merasa kalau dia dijapri langsung dengan si pengirim pesannya. Jadi tidak merasa kalau itu di grup, jadi langsung dijapri pribadi. Jadi itu pasti saat kita buka WA langsung terlihat. Tidak seperti grup WA yang kalau kita belum buka belum terlihat siapa yang ngirim dan sebagainya. Tapi kalau di broadcast message langsung kelihatan, ini yang ngirim ini, poinnya ini. Lebih efektif untuk manfaat yang sama dengan grup WA. Nah, tapi apakah grup WA itu tidak penting? Grup WA tetap penting, karena di grup WA kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, tukar pendapat dan sebagainya. Itu di grup WA lebih kita bisa ngobrol banyak orang. Tapi kalau untuk cuma untuk memberikan info, menurut saya lebih efektif itu lewat broadcast message, karena dia lebih langsung head to head. Nah, ada beberapa orang yang masih belum paham bagaimana cara untuk membuat broadcast message ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial, saya akan share tentang bagaimana cara membuat broadcast message. Membuat broadcast message ini sangat gampang. Yang pertama kita buka WA. Lalu kita klik tanda titik 3 di pojok WA ini, lalu kita bikin new broadcast. Jadi saat kita bikin broadcast sekali itu sama dengan grup. Setiap kita bikin pasti sudah ada. Kalau dulu kita sudah pernah bikin, itu pasti masih ada. Misalnya saya bikin grup wali kelas untuk sekolah di tempat saya mengajar. Itu saya karena wali kelas cuma sedikit, tidak sebanyak guru-guru semuanya. Jadi kalau kita bikin grup lagi itu akan membosankan sekali. Sudah ada grup kelas, ada grup wali, ada grup guru dan sebagainya. Karena ini anggotanya cuma 3 saja, wali kelas 7, 8, 9, makanya saya cuma bikin broadcast 3 orang. Saya kasih nama BC. Nah, ini wali MTS BC. Jadi setiap kita bikin itu tetap tersimpan sama kayak grup. Jadi kalau nanti kita mau share info, tinggal kita buka saja, kita share, sudah langsung masuk ke setiap individu yang kita tuju, tanpa mereka merasa dimasukkan ke dalam broadcast atau dimasukkan dalam grup, karena kita tidak bikin grup lagi. Jadi mereka merasa head to head langsung japri dari kita. Nah, bagaimana cara bikinnya? Kita lanjutkan. Cara bikinnya tadi sangat gampang, tinggal kita klik titik 3 di sini, kita bikin new broadcast. Lalu kita pilih orang-orang yang akan kita broadcast. Misalnya kita pilih acak saja. 1, 2, 3 misalnya. 3 orang saja untuk broadcast. Nah, ini sudah jadi grup broadcast. Ini grup broadcastnya, kita kasih nama misalnya BC broadcast untuk karena kita cuma tes saja, broadcast tes. Nah, sudah jadi, kita klik OK. Nah, ada 3 seperti kita bikin grup BC tes. Ini kalau kita share message langsung masuk ke sana. Nah, itu kalau kita mau nyari sama kayak nyari grup, tinggal kita ketik nama grupnya, nama broadcastnya, BC misalnya. Oh, ini saya udah punya 2 BC. Yang pertama BC wali, ini BC tes saja. Oh, bagaimana kalau kita ingin mengganti menambah atau mengurangi dari resipiennya, dari anggotanya? Kita tinggal klik ini edit resipien, kita tinggal
tambah atau kurang. Oh misalnya ini sudah jangan, yang ini tidak perlu dikirimi, kita kirimi yang ini sama yang ini misalnya. Nah sudah ada 4 orang masuk, tadi cuma 3 orang. Nah sudah otomatis tersimpan ke 4 orang. Nah itu broadcast. Kalau kita ingin menghapus grup broadcast ini, ya tinggal kita masuk, lalu kita delete broadcast ini, clear chat, sudah beres, semuanya hilang chat-chatnya di sini. Nah itu tadi cara untuk membuat broadcast message yang bisa kita manfaatkan terus setiap waktu kita ingin membutuhkannya. Ini lebih efektif menurut saya. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, ini lebih head to head, langsung ke individunya. Kita kayak jaringan pribadi, kayak langsung japri ke orangnya. Jadi tidak seperti grup yang lebih ke ngobrol untuk banyak orang. Tapi kalau untuk menyampaikan info yang penting, menurut saya di tahun 2022 ini, karena sudah terlalu banyak sekali grup, maka lebih efektif kita pakai broadcast message untuk info-info yang penting dan mendesak. Itu saja dari saya. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik like, klik tombol subscribe. Dan jika kalian ingin memberikan kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Atau kalian menemukan sesuatu yang salah dalam video ini atau sesuatu yang kurang dalam penjelasan saya, silahkan komen-komen di bawah juga. Nama saya Rik Suryawan untuk Warung Panda. See you later. Goodbye.